Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dari kelas Mazawa 2B dengan NIM 232141037. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan Joseph Skepsen. Joseph mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam dari landasan tradisional dengan berbagai tantangan serius sejak abad ke-19. Tantangan-tantangan ini termasuk kolonialisasi dan pengaruh imperialisme Barat yang dominan, mempertanyakan doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Joseph memandang Islam sebagai fenomena historis yang terkait dengan setting sosial, meneliti keaslian sumber hukum Islam melalui proses sejarah. Ini bertentangan dengan pandangan tradisional umat Islam yang memandang hukum Islam sebagai wahyu Tuhan yang tidak terpengaruh oleh perkembangan historis. Joseph menyoroti perkembangan historis sumber hukum Islam, khususnya peran sentral mazhab Syafi'i dalam pembentukan sistem hukum Islam. Menurutnya, Syafi'i adalah orang pertama yang mengkodifikasi 4 sumber hukum Islam, yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Joseph menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami evolusi dan pengembangan gradual di tangan para akademisi hukum dengan Syafi'i mencapai puncak sistemisasi dan islamisasi hukum Islam. Namun, Joseph juga bersikap skeptis terhadap hierarki tradisional sumber hukum Islam, menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah bukan selalu orientasi tertinggi dalam praktik. Dia juga menyoroti pentingnya konteks politik dalam pemahaman tentang Sunnah pada awalnya, mengklaim bahwa hadis Nabi diproduksi oleh ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap hadis sebagai sumber otoritatif. Joseph dituduh oleh beberapa kalangan Islam karena tidak mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam yang otoritatif, dan pandangannya menciptakan ketegangan dengan pandangan tradisional. Meskipun demikian, karyanya memberikan kontribusi penting dalam pemahaman sejarah dan evolusi hukum Islam. Pengaruh pemikiran Joseph terhadap hukum Islam. Joseph telah menjadi subjek berbagai tantangan dan asumsi, baik dalam bentuk kritis, tajam, maupun penghakiman sepihak. Meskipun demikian, sejumlah sarjana Islam telah mempertimbangkan dan bahkan menerima gagasannya sebagai asas analisis mereka. Pengaruh ini krusial untuk memahami otoritas keagamaan dalam Islam awal dan hubungannya dengan kesahihan hadis Nabi, yang pada gilirannya dapat menjelaskan asal-usul berbagai peraturan penting dalam hukum Islam. Karya-karya Joseph tentang hukum Islam banyak dijadikan rujukan, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterima secara universal dan dapat dipelajari oleh siapapun, serta mencerminkan aspek rahmat Islam yang meluas. Namun, sikap Joseph yang tidak mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam menjadi sorotan besar. Hal ini memunculkan keraguan, terutama bagi mereka yang tidak akrab dengan hukum Islam, karena hadis dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah.